Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Marsha Aulia Fadila dengan NPM 2312 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari use case diagram yang telah saya buat. Dari diagram yang telah saya buat ini menggambarkan alur interaksi antara pengguna dengan fitur-fitur utama pada sistem informasi kesehatan yang digunakan di Puskesmas Sehat Bersama atau yang tersedia dari kasus pada praktikum. Sistem ini membantu proses pelayanan pasien agar lebih cepat, terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Di sini ada beberapa aktor yaitu pasien, petugas pendaftaran, dokter, farmasi, pelapora, dan SIK. Oke. Jadi di sini petugas pendaftaran pertama-tama login untuk mendaftarkan pasien. Setelah terdaftar, data pasien diteruskan ke poli anak untuk mendapatkan pelayanan dokter. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan setelah selesai pemeriksaan, dokter membuat resep obat yang dikirimkan ke bagian farmasi melalui sistem. Semua hasil pemeriksaan dan transaksi tersimpan otomatis di sistem informasi kesehatan. Bagian pelaporan menggunakan data tersebut untuk membuat laporan bulanan dan laporan tahunan. Oke, tujuan dari sistem ini mempermudah proses pendaftaran dan pemeriksaan pasien, meningkatkan koordinasi antara bagian di Puskesmas, menyediakan data pelayanan yang akurat dan cepat untuk pelaporan. Jadi, dengan adanya sistem informasi kesehatan ini, seluruh proses pelayanan menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan activity diagram. Yang pertama itu pendaftaran. Di sini pasien melakukan pendaftaran, sistem menampilkan halaman pendaftaran, lalu setelah sistem menampilkan halaman pendaftaran, pasien isi data pribadi, lalu submit pendaftaran. Sistem memvalidasi, jika data tidak lengkap, kembali ke pasien mengisi data pribadi. Setelah simpan data pendaftaran, sistem melakukan konfirmasi pendaftaran dan pasien terima konfirmasi pendaftaran. Selanjutnya, poliklinik anak. Dokter melihat daftar pasien anak, sistem menampilkan data pasien, lalu setelah sistem menampilkan data pasien, dokter melakukan pemeriksaan dan membuat diagnosis. Lalu setelah dokter melakukan pemeriksaan dan membuat diagnosis, sistem menyimpan data pasien yang sudah diperiksa, lalu dokter mensubmit hasil pemeriksaan. Selanjutnya, bagian laboratorium. Admin klik menu laboratorium, lalu sistem menampilkan data laboratorium. Setelah sistem menampilkan data laboratorium, admin memilih data laboratorium. Setelah admin memilih data laboratorium, sistem menyimpan data laboratorium. Selanjutnya itu ada farmasi. User pilih tambah obat, lalu sistem menampilkan form tambah obat baru. Setelah sistem menampilkan form tambah obat baru, user menambahkan obat yang diresepkan dokter. Lalu, mengklik simpan atau batal. Jika mengklik batal, akan kembali
user akan kembali menambahkan obat yang diresepkan dokter. Jika tersimpan, sistem menyimpan data. Setelah menyimpan data, sistem akan mencatat obat keluar atau obat inventaris. Selanjutnya ada pelaporan. Petugas rekam medis login ke sistem, lalu sistem menampilkan form pelaporan bulanan. Setelah sistem menampilkan form pelaporan bulanan, petugas rekam medis memasukkan data laporan bulanan. Setelah petugas rekam medis memasukkan data laporan bulanan, sistem memvalidasi data laporan. Setelah sistem memvalidasi data laporan, petugas rekam medis mencetak data laporan dan mengirim laporan ke sistem. Setelah itu, sistem menyimpan laporan ke database dan menampilkan notifikasi laporan bulanan berhasil disimpan. Selanjutnya ada administrasi. Di sini, sistem menghitung total pembayaran dan membuat kwitansi. Pasien melakukan pembayaran, lalu menyerahkan kwitansi, lalu pasien menyerahkan kwitansi ke sistem. Sistem menyerahkan atau pasien menerima kwitansi bukti pembayaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.